Hai, balik lagi sama aku Kun dan kita pengen bahas squad firepower, squad protection, dan barrage fire itu apa, yang walaupun sudah keluarnya cukup lama. Langsung saja, itu adalah vehicle effect atau efek dari kendaraan tuh. Biasanya ya, nggak ada lagi soalnya sumbernya squad firepower. Yang mana itu ada dua statsnya, ada squad firepower yang mana offensive dan squad protection yaitu defensive. Setiap 10 squad firepower akan meningkatkan squad attack kita sebesar 0,1% dan mengaktifkan barrage fire jika squad firepower kita lebih tinggi daripada squad protection musuh. Benefit utamanya kalau squad firepower kita sangat tinggi, yaitu dapat memberikan final damage output yang lebih besar ke musuh. Sedangkan kalau squad protection itu, setiap 10 squad protection meningkatkan squad defense kita sebesar 0,1%. Mencegah oponen atau musuh mendapatkan efek barrage fire kalau squad protection kita lebih tinggi daripada firepower kita. Bisa dianggap kalau firepower itu attack, protection itu defense ya. Jadinya kalau defense-nya lebih tinggi ya mereka nggak akan bisa ngaktifin bonus damage itu ke kita. Yang mana itu menjadi keuntungan utama kalau kita punya squad protection tinggi. Nah di sini selamat datang ke kalkulatornya, di mana seperti yang aku bilang untuk mengaktifkan barrage fire, squad firepower-nya harus lebih tinggi daripada squad protection musuh. Keduanya bisa aktif bersamaan. Nanti kita lihat. Misalkan squad firepower kita ada 1000 tapi musuh cuma punya squad protection-nya 300. Ini kan beda, poinnya sampai 700 tuh. Nah, itu ada damage boost. Yang artinya kita mendapatkan damage bonus sebesar 1% damage setiap perbedaan 300 poin. Lalu ada insight ketika kita keduanya ngaktifin barrage fire misalkan, sama-sama ngaktifin barrage fire, yang lebih untung itu yang mana? Yang memberikan damage lebih tinggi atau mendapatkan bonus damage yang lebih bagus outputnya, itu yang mempunyai squad firepower atau squad protection yang jauh, perbedaan selisihnya itu jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang lain. Yang mana di sini ada damage formulanya untuk barrage fire itu aktif. Final damage atau damage akhir itu sama dengan base damage awal kita dikalikan dengan dalam kurung siku 1 tambah firepower kita dikurangin protection punya musuh. Dalam kurung dibagi 300 dalam kurung dikali 0,01. Ini bisa kita coba dan ada contohnya di bawah nih ya. Udah langsung ada battle reports example. Stella lawan Line misalkan. Stella punya squad firepower-nya 1351. Sedangkan Line 1853. Squad protection-nya 984, sedangkan squad protection yang punya Line 1491. Ini mas sudah jelas Line yang unggul dari segi firepower unggul. Maka dari itu jadinya Line memberikan 2% damage tambahan ke pasukan Stella. Sedangkan Stella barrage fire-nya nggak aktif. Karena squad protection-nya nggak tembus tuh. Kita cuma punya 1351, sedangkan Line punyanya 1491. Nggak tembus si tamengnya, nggak aktif barrage fire-nya. Lalu, nah ini ada kasus yang kedua di mana Stella lawan Ethan. Stella punya firepower sekian, protection sekalian, Ethan juga sama. Di sini Ethan punya squad firepower lebih tinggi dibandingkan protection punya Stella. Sedangkan Stella juga punya firepower lebih tinggi dibandingkan protection punya Ethan. Jadinya keduanya aktif barrage fire-nya. Tapi yang mana yang berpengaruh lebih besar atau memberikan damage lebih besar itu tergantung kepada yang punya poin diferensialnya atau perbedaan poinnya paling tinggi ya. Dimana Stella squad fire-nya 2500 doang nih. Kelihatannya bedanya sama Ethan 3000 tuh. Tapi proteksinya Ethan cuma 1500. 66 yang mana perbedaannya jadi 900-an tuh. 992. Yang mana tadi secara rumusnya dibilang perbedaan 300 poin itu meningkatkan 1% bonus damage, DMG, damage di atas attack. Yang mana di sini Stella mendapatkan 3% damage bonus. Sedangkan kalau Ethan, walaupun dia squad firepower-nya tinggi 3000, tapi perbandingannya bukan firepower ke firepower, tapi firepower ke protection. Yang mana Stella ini bagus dua-duanya secara firepower. Oke, secara protection juga oke. Jadinya
3000 tadi bisa tembus tamengnya Stella, tapi dia cuma 445 perbandingannya. Jadinya dari rumus tadi tembusnya cuma 1% damage doang tuh, karena perbedaannya nggak besar banget. Jadinya di sini Stella yang justrunya untung, lebih balance, lebih untung daripada yang fokus ke firepower doang. Lalu bagaimana yang fokusnya ke squad protection doang? Kayaknya harusnya ada juga di sini. Nah, lalu bagaimana kalau kayak gini kasusnya? Kita punya 1000 firepower, proteksinya 4500, sedangkan musuh punya squad firepowernya 3500, proteksinya 2000. Ini jadi berbeda kayaknya hasil outputnya ya. Bisa tebak siapa yang aktif beres fire-nya? Dan siapa yang lebih untung? Ya, walaupun dari segi angka sama-sama ya, kalau di total firepower protection 5500 di kita, musuh 5500, tapi kalau misalkan kita nyerang musuh, itu nggak tembus. Karena 1000 lawan 2000, ya tamengnya masih ada 1000 dong. Sedangkan kalau musuh ngelawan kita, mereka juga nggak tembus. Jadinya apa hasilnya? Tidak ada yang aktif. Ya, itu yang jadi pertimbangan ya, kalau misalkan kita punya protectionnya sangat tinggi, melampaui musuh, jadinya mereka nggak bisa ngaktifin barrage fire. Tapi karena firepower kita rendah, kita juga nggak dapat untung apa-apa. Kalau plus 8% damage dan kamu itu squadnya infantry, sedangkan kamu melawan squadnya range, kamu tetap kalah walaupun di sini seimbang ya. Karena damage persentase bonus itu sangat memboost sekali event lagi. Sangat mendorong sekali damage attack dari range, sedangkan infantry lebih fokusnya ke protection, jadinya ada untungnya tapi nggak sebesar kalau yang bawahnya range kayak gitu ya untuk kendaraan. Jadinya susah sih kalau bisa dibilang melihat perbedaannya di kalkulator dan mencoba untuk mencari untungnya. Tapi di sini kita bisa lihat di contoh sampel yang kedua tadi sih, dimana yang satu imbang di 25-25, sedangkan yang satu lagi di squad firepower-nya lebih all in, dan kelihatan yang imbang itu malahan lebih untung daripada yang fokusnya buat attack doang. Kalau mau fokusnya ke defend doang itu juga bagus, tapi dua-duanya jadi sama-sama nggak bisa ngaktifin barrage fire. Jadi kalau misalkan squad protection kita 100.000, kita bisa nalangin semua musuh, tapi kita nggak ngasih attack bonus ke musuh sama sekali. Jadinya lebih baik diseimbangkan saja sih kalau dari kesimpulan dari web ini ya. Mau all in firepower pun mahal dan lebih biayanya itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan yang seimbang ya. Yang seimbang itu misalkan vehicle kita level 16, sedangkan musuh harus level 25 dulu baru bisa mengimbangi kita yang balance secara firepower dan protection. Itu lebih baik kita diseimbangkan saja, kecuali kalau memang benar-benar fokusnya mau all in ke attack ya. Jadi kayak gitu ya untuk video tentang squad firepower dan protection. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, and we'll see you on the next video. Aku Ankun, say goodbye. Bye.